Prank Datuk Yai, prank Abu Bakar Sakron. Ya, saya kira begini ya. Jadi prank Datuk atau yang lainnya itu mungkin tidak serta-merta demikian ya, Gus Ajis ya. Jadi mungkin sebelumnya ada cerita-cerita dari mulut ke mulut sebelumnya mungkin. Betul. Itu dilebih-lebihkan di dalam alam pikiran. Ya, bahwa ini adalah sebuah kebenaran, kemudian dicari pembenarannya. Ketika tidak ketemu kebenaran itu, kemudian diciptakan. Nah, mungkin jadi awalnya mungkin beliau pun dalam keraguan yang sangat kuat ya, tetapi kemudian itu dengan berjalannya waktu, keraguan-keraguan itu semakin menipis dengan meninggal atau adanya modifikasi itu. Jadi semakin lama nasab ini semakin diyakini, apalagi dalam sebuah masa yang membuat sebuah cerita-cerita yang luar biasa tentang leluhur mereka di masa lalu. Coba kita kalau lihat algoritma daripada cerita-cerita itu pada masa Ali As-Sakron tidak wow gitu apa yang ditulis kemudian oleh para Balawi sesudahnya. Jadi semakin lama kemudian semakin konstruksi rekayasa atau manipulasi data itu semakin kokoh di antara mereka saja. Jadi transmisi di dalam kitab-kitab mereka itu semakin bertambah tahun bertambah kuat sehingga diyakini penuh dengan kemutlakan oleh mereka sendiri. Sementara kalau kita misalnya melihat sekitar mereka dari ulama-ulama yang kemudian mencatat tentang bagaimana sejarah keturunan Nabi yang ada di Yaman di masa As-Suluk saja itu nama Al-Faqih Muqaddam nggak ada, 732 As-Suluk, sementara Muqaddam 653 Hijriah hanya beberapa puluh tahun, tapi Al-Janadi tidak bisa untuk mereportase seseorang yang katanya mujtahid mutlak di abad sebelumnya hanya beberapa puluh tahun saja. Kayak Syekh Hasyim Asy'ari itu ada di 1945, kemudian hari ini itu manuskrip kitabnya ada, kemudian perjuangannya masih ada. Kapan beliau itu bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan ketika mendirikan Nahdlatul Ulama terverifikasi. Siapa-siapa saja yang mendirikan Nahdlatul Ulama terverifikasi. Tetapi ini seorang Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah yang menulis sejarah tentang Yaman sama sekali tidak bisa menemukan sosok yang maha besar yang bernama Faqih Muqaddam yang ada di Tarim. Sementara ulama-ulama yang lain itu ditulis di dalam kitab As-Suluk yang ada di Tarim ditulis, Muhammad Fadl ditulis, kemudian keluarga Bafadl, keluarga dari Ba'dib sendiri itu Ba'dib yang sekarang jadi pimpinnya Balawi, itu kakek beliau itu ulama besar di Tarim dicatat oleh As-Suluk. Tapi kenapa sekarang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib sekarang hanya jadi jongos daripada para Balawi yang leluhurnya sama sekali tidak dicatat di dalam kitab As-Suluk. Jadi Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib yang sekarang menjadi seorang muhakkik dari kitab-kitab Balawi itu leluhurnya ulama besar yang ada di abad ke 7 Hijriah sampai awal abad ke-8 Hijriah. Tapi kemudian hari ini seorang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib yang leluhurnya betul-betul orang yang terverifikasi sebagai orang yang historis di masa lalu, seorang ulama di masanya, sekarang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dibnya hanya menjadi jongos daripada keturunan orang yang tidak ada di masa itu. Jadi ini luar biasa, seperti kayak saya kadang-kadang miris itu Gus Ajis melihat turunan raja-raja yang ada di Madura. Turunan raja-raja yang ada di Madura itu hari ini memayungi orang yang bukan siapa-siapa. Jadi turunan raja yang juga turunan Wali Songo terverifikasi pada abad 18 masih ada kerajaan itu di Madura, pada abad 19 masih ada kerajaan itu di Madura. Hari ini keturunannya megang-megang payung untuk orang yang bukan siapa-siapa, bangsawan bukan, turunan nabi bukan, turunan raja bukan, pejuang kemerdekaan bukan, tidak ada sama sekali jasa mereka. Sebenarnya ini yang terjadi yang membuat kita miris. Nah, seorang turunan raja besar Teuku Iqbal Johar sekarang berani untuk berjuang. Dan sementara masih banyak. Saya itu ini giliran saya ngomong, jangan. Wajah saya kata Sayyid Habib Qori nggak sesuai. Nah ini
akhlak daripada bangsa Nusantara. Kalau misalnya ketahuan itu silsilah kebesaran masa lalunya, dia bukan malah bangga, tetapi dia kemudian mengaca. Lah, memang misalnya saya ada riwayat dari orang besar itu, tapi siapa saya hari ini? Itu yang terjadi dengan seluruh para keturunan Wali Songo. Tetapi saya kira keturunan Wali Songo dan keturunan para bangsawan Aceh, Samudra Pasai, Cempa, bangsawan dari Kalimantan, dari Sulawesi, raja-raja besar di Maluku, raja-raja besar di Papua, di Nusa Tenggara Barat, hari ini harus mulai melihat dirinya adalah sebagai sebuah warisan dari orang-orang besar masa lalu yang harus menjaga kebesaran itu. Minimal jangan rendahkan dirimu kepada bangsa yang bukan siapa-siapa. Bangsa yang bukan, dalam agama mereka bukan siapa-siapa. Tidak terverifikasi mereka itu mempunyai karya besar dalam agama. Karya standar ada, tapi karya besar tidak ada. Kemudian dari mereka jasa-jasa besar, misalnya di Hadramaut tidak ada. Jasa besar di di Indonesia pada masa kemerdekaan tidak ada. Nah, lalu berdasar apa kita harus menghormati mereka? Husnudon tentang apa? Husnudon tentang cerita-cerita. Ini semakin bangsa Indonesia nanti ke depan semakin cerdas, ya ini nanti akan semakin malu. Oleh karena itu mulai sekarang sajalah kita ini kemudian muhasabah, Bang TJ, bahwa memang setiap orang punya sejarah masa lalu dari leluhur-leluhur mereka. Ada yang mendapat nikmat leluhur mereka menjadi orang-orang yang diciptakan Tuhan pada masa itu, kemudian berkarya besar. Kemudian ada orang juga yang diciptakan Tuhan pada masanya itu hanya menjadi orang-orang biasa. Tetapi harus diketahui bahwa semuanya adalah cucu Adam. Dan neneknya satu, yaitu Siti Hawa. Sama saja. Hari ini yang mulia dari orang-orang yang merasa keturunan misalnya Raja Aceh, Raja Samudra Pasai, Raja daripada Darussalam, semuanya keluhurnya satu, di atasnya yaitu adalah Nabi Adam. Keturunan Maulana Hasanuddin, keturunan Hamengkubuwono, keturunan Arung Palaka, raja-raja Sambas, raja-raja Kalimantan yang lainnya. Pada masanya memang mereka adalah raja, tapi sebelumnya sama saja dengan rakyat yang dipimpinnya, dengan orang yang ada di Afrika, dengan orang yang hari ini mencari sampah. Semuanya kakinya sama, yaitu Adam alaihi salam. Tidak perlu ada orang yang hari ini ada merasa lebih mulia dari yang lainnya. Hanya berdasarkan cerita masa lalu di tengah-tengah. Karena ujungnya sama, semuanya adalah keturunan baginda Nabi Adam alaihissalam, keturunan daripada Hawa alaihissalam. Kesetaraan inilah yang hari ini harus dibangun di tengah bangsa Indonesia, bangsa yang telah memerdekakan diri pada 17 Agustus 45 untuk bersama-sama menganggap semuanya sama di hadapan Undang-Undang Dasar 45. Aceh memang lebih banyak sumbangsi terhadap kemerdekaan Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi dengan kita menandatangani Undang-Undang Dasar itu, berarti kita telah bersama-sama kemudian bersepakat untuk hadir sebagai anak-anak bangsa Indonesia dalam derajat yang sama dari kacamata Pancasila, kacamata Bhinneka Tunggal Ika, kacamata merah putih dan yang lainnya. Undang-undang yang kita bentuk bersama-sama, baik undang-undang pada masa kemerdekaan sampai hari ini atau undang-undang tentang peraturan-peraturan lainnya, di mata hukum semuanya. Ini yang harus dibangun, Bang TIJ. Kita harus menjaga bangsa Indonesia yang dulu berkerajaan-kerajaan yang banyak. Di Sumatera itu kerajaannya banyak, di Aceh aja bukan hanya kerajaan Samudra Pasai, apalagi itu ada kerajaan apalagi, Bang TIJ? Ada kerajaan Lamuri, ada kerajaan Cempa, ada Jempa. Nah. Iya, anak saya namanya Cempa. Kalau Cempa itu di Aceh artinya cempaka, sama seperti nama pondok Kiai Mas. Ya, dan nama anak saya pun salah satu namanya Cempa. Nah, Cempa. Biarkan itu masa lalu, kerajaan-kerajaan itu. Di Jawa banyak kerajaan bermulai Salakanegara, Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Banten, Kerajaan Sunda. Di Jawa juga ada Ken Arok, Singasari, ada Uritekan Dayun dan lain sebagainya itu di Kediri. Semua punya masa lalu, tapi hari ini adalah Indonesia. Kita jaga Indonesia ini. Betul. Masa lalu itu meneteskan air mata sedih gitu. Kadang melihat saudara-saudara saya di Aceh ya. Karena ini lagi ngomong sama orang Aceh, saya bicara tentang misalnya tentang Aceh.
bagaimana perjuangan mereka masa lalu, kemudian ada sedikit luka hati ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Lalu kalau memisahkan diri dengan bangsa Indonesia, orang Banten yang saudaranya bagaimana kan? Nanti beda, mau ketemu dengan Bang TIJ aja harus pakai paspor. Pakai paspor. Betul. Nah, ini kan udah kita jaga bareng-bareng sekarang ini, kita bersama-sama membangun sebuah konstruksi kenegaraan yang adil untuk semua, terutama untuk hari ini saudara-saudara kita yang dari luar bangsa Indonesia. Artinya yang luar dari bangsa Indonesia itu adalah orang-orang yang memang baru datang dari luar negeri, yang kemudian hari ini masih bisa dilihat ciri-cirinya bahwa mereka memang bukan daripada bangsa Indonesia masa lalu. Dari namanya masih ada nama-nama masa lalu, misalnya Van Houten dan lain sebagainya, Ban bin Shihab, yang nama-nama itu kemudian mencirikan bahwa mereka memang bukan bangsa Indonesia. Ayo kita sakuyunan menjaga negara, bangsa. Kalau memang kita merasa sekarang sebagai bangsa Indonesia, lupakan masa lalu. Sekarang kita bangsa Indonesia. Udah namanya Iqbal, Ajis, Imad, walaupun nama Arab tapi itu merasa semua adalah nama-nama bangsa Indonesia. Nama Sutrisno, Joko, Widodo, Prabowo, Sumitro. Nah, ini nama-nama yang ada di Indonesia. Caniago, kemudian si Tompul, si Butar-Butar, si Nagabonar, dan lain sebagainya. Optifa, itu nama Turki. Deddy Mulyadi dan lain sebagainya, Egy. Nah, ini nama-nama bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya perlulah dievaluasi. Apa perlu orang-orang yang turunan Van Houten dulu, yang keturunan Van Houten dari Belanda, hilangkan nama Van Houtennya agar nanti anak keturunannya tidak dianggap orang asing bagi anak cucu kita yang ada di tahun 2200 misalnya, yang masih nama Asegaf. Hilangkan nama itu sehingga nanti anak cucunya tidak dianggap orang asing dan tidak ada lagi pembahasan begini bahwa kamu bukan orang Indonesia. Kalau mau. Tapi kalau memang mereka tidak mau, ya mungkin hal-hal seperti ini, walaupun misalnya nanti hari ini mereka kan sudah ada yang datang ke kiai-kiai mengemis-ngemis minta dilindungi, kemudian datang ke PBNU, nggak undang aja datang. Nah, ini memang tidak membuat kita sedih. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang sangat rahmatan lil alamin. Kita sedih kalau misalnya orang-orang itu terlalu menghibah-hibah kepada kita. Kita sedih juga, walaupun kita ingin memberikan sebuah jalan. Ini yang benar, kamu salah. Tapi kemudian ketika melihat di tengah-tengah perjalanan itu mereka melakukan hal-hal yang menghinakan diri mereka sendiri juga, itu kadang-kadang sedih juga. Kok cara-caranya salah melulu gitu, gayanya salah melulu.